apa lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi dalam acara Night Call GPIB bersama saya Pendeta Ergon Pranata Peters, Pendeta Jemaat di GPIB Bethlehem, Sungai Ambawang, Bajem Roti Hidup Tapah. Saat ini kita akan membaca dan mengenal firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk dikuasai Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan berkenan untuk memberikan kami kekuatan setelah kami menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Dan pada malam hari ini kami ingin dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Sekiranya Tuhan Roh Kudus-Mu tercurah atas kami semua, sehingga kami mampu untuk bukan hanya menjadi pendengar, melainkan menjadi pelaku firman Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, kami sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Yehezkiel. Kitab Yehezkiel pasal 9 ayat 7 hingga 11. Kitab Yehezkiel pasal yang ke-9 ayat 7 sampai ke-11 saya akan bacakan bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan. Kemudian firman-Nya kepada mereka, najiskanlah bait suci itu dan penuhilah pelataran-pelatarannya dengan orang-orang yang terbunuh. Pergilah mereka pergi keluar dan memukuli orang-orang sampai mati di dalam kota. Sedang mereka memukuli orang-orang sampai mati, waktu itu aku tinggal di belakang. Aku sujud dan berseru, kataku, aduh Tuhan Allah, apakah engkau memusnahkan seluruh sisa Israel di dalam mencurahkan amarahmu atas Yerusalem? Jawabnya kepadaku, Yerusalem, kaum Israel dan Yehuda sangat banyak, sehingga tanah ini penuh dengan hutang darah dan kota ini penuh ketidakadilan. Sebab mereka berkata, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini dan Tuhan tidak melihatnya. Karena itu aku juga tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Kelakuan mereka akan kutimpakan atas kepala mereka. Lihat, orang yang berpakaian lenan itu dan yang mempunyai alat penulis di sisinya memberikan laporan, katanya, aku sudah kerjakan seperti engkau perintahkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku, di Cina saat ini sedang berkembang sebuah sistem kredit sosial, yaitu setiap orang berhak mendapatkan nilai ketika berkelakuan baik dan mendapatkan pengurangan nilai jika berkelakuan buruk. Semakin tinggi nilai seorang, akan semakin mudah orang tersebut mengakses berbagai kemudahan, seperti bersekolah, mendapatkan tempat tinggal yang layak, dan keuntungan-keuntungan lainnya. Namun semakin rendah nilainya, semakin sulit seseorang mendapatkan akses ke berbagai hal. Bagaimana seorang dapat dinilai? Ternyata pemerintah di sana memasang ratusan juta CCTV yang terpasang di setiap sudut jalan, sehingga setiap langkah bahkan tindakan seseorang itu bisa diketahui. Dan berdasarkan CCTV tersebut, seseorang mendapatkan atau dikurangkan nilainya. Sistem kredit sosial ini memunculkan pro dan kontra. Bagi yang pro, mereka merasa aman, terlindungi, dan semakin giat untuk melakukan kebaikan. Bagi pihak kontra, mereka beranggapan bahwa ini adalah sistem diktator yang menghilangkan kebebasan masyarakat karena diawasi selama 24 jam. Bayangkan jika sistem itu diterapkan di Indonesia. Pasti ada banyak sekali yang protes karena merasa privasinya terganggu. Namun, saudara-saudara, bagaimana jika Tuhan yang menggunakan sistem tersebut? Bagaimana kalau Tuhan menaruh CCTV selama 24 jam dalam kehidupan kita? Apakah kita protes kepada Tuhan? Atau sebaliknya, kita merasa bahwa Allah tidak melihat perbuatan kecil kita sekalipun? Saudaraku, banyak sekali pendeta yang berkhotbah tentang iman orang Israel dan meminta orang-orang Kristen untuk memiliki iman seperti bangsa Israel.
Israel dijadikan contoh yang baik. Padahal sejujurnya harus saya katakan, jangan mencontoh kehidupan orang Israel. Mereka adalah contoh yang sangat buruk. Mereka adalah alat Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk memperlihatkan betapa buruknya sifat manusia, betapa tidak pedulinya manusia atas kebaikan Tuhan, betapa tidak mau tahunya manusia tentang perbuatan Allah yang selalu baik dan menyelamatkan. Bangsa Israel membawa kesan yang sangat buruk, sehingga Allah berulang-ulang kali berfirman dan mengutus berbagai nabi untuk berbicara kepada mereka. Bangsa yang tegar tengkuk ini rasanya pantas mendapatkan kemurkaan Tuhan. Jika kita membaca pasal ini, kita mungkin melihat betapa marahnya Allah kepada bangsa Israel. Namun itu bukanlah kebencian. Kasih sayang bukan hanya ditunjukkan melalui penyertaan. Kasih sayang juga bisa muncul dari Allah ketika Ia menghardik umat Israel sehingga mereka benar-benar sadar bahwa Allah itu ada. Bayangkan saja mereka dengan berani berkata, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini dan Tuhan tidak melihatnya. Itu kita bisa lihat di ayat yang ke-9. Mereka berpikir bahwa Tuhan itu buta, terbatas pada suatu ruang, sehingga perbuatan keji mereka tidak mungkin dilihat oleh Allah. Oleh karena itu, Allah sendiri yang akan turun tangan untuk menghukum, sehingga mereka sadar bahwa Tuhan melihat mereka dan Tuhan merasa tersakiti oleh perbuatan-perbuatan mereka. Saudara-saudaraku, terkadang kita menyakiti hati Tuhan karena kita tidak sadar bahwa Allah itu mengawasi kita. Kita merasa bahwa hal-hal kecil dalam kehidupan kita tidak diperhatikan oleh Tuhan. Kita mungkin berpikir bahwa Allah punya pekerjaan lain selain mengkoreksi diri kita. Namun Allah benar-benar ada dan memperhatikan. Itu semua Dia lakukan agar kita senantiasa hidup secara baik. Mungkin Allah seperti CCTV yang mendorong kita untuk melakukan yang baik. Ketika kita tidak melakukan kehendaknya, dorongannya mungkin terasa seperti hukuman. Tetapi itulah cara Allah untuk memperbaiki citra kita, umatnya. Ia memberikan berbagai kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri dan meningkatkan rasa cinta kita kepadanya. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, jangan sakiti hati Allah. Karena sekecil apapun perbuatan kita, Dia mengetahuinya. Jangan sampai kita menyakiti perasaan Allah hanya karena kita merasa bahwa Allah diam saja melihat tindakan kita yang salah. Allah mengasihi kita, Dia mengoreksi hidup kita, Dia memperhatikan dan peduli sepenuhnya pada kita. Jangan sia-siakan kebaikannya, jangan lukai hatinya yang penuh dengan rasa cinta kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa melindungi kami. Engkau adalah Allah yang senantiasa mengawasi setiap pergerakan hidup kami. Oleh karena itu, biarkanlah kami menyadari bahwa Engkau melihat, memperhatikan, sehingga kami semakin berhati-hati ketika berkata. Kami semakin berhati-hati ketika bertindak. Bahkan tindakan dan perkataan kami semuanya boleh terjadi hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhanlah yang kami bawa dalam hidup kami. Tuhanlah yang kami perlihatkan kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan, tolong kami, jamah kami, supaya kami menyenangkan hati-Mu, bukan sebaliknya, menyakiti Engkau. Terima kasih ya Allah, bimbinglah kami. Malam hari ini kami akan istirahat malam. Biarkanlah kami beristirahat dengan baik dan besok bisa bangun dengan tubuh yang kuat, sehat, dan baik. Terima kasih Allah, dalam pengasihan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Selamat beristirahat Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai bertemu di Night Call selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sahabat GPIB, saya Pendeta Ivan Dinamika, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kota Bunyu.
Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus di mana kami jemaat GPIB Fatabunyu boleh menyelesaikan pembangunan pastori yang telah diresmikan oleh Majelis Sinode GPIB. Dalam hal ini Sekretaris Umum Majelis Sinode GPIB Pendeta Eli Pitoy de Bel bersama dengan saya selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Fatabunyu. Dan saat ini kami hendak melaksanakan pembangunan siring. Dan sekarang kami akan melaksanakan pembangunan pembuatan siring yang Bapak Ibu boleh saksikan, di mana kami membangun siring ini untuk mencegah kelongsoran tanah di belakang pastori yang sudah kami bangun. Oleh karena itu kami hendak memohon bantuan Bapak Ibu untuk dapat membantu kami untuk membangun siring yang akan kami kerjakan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Juga untuk pembangunan pengerjaan parit dan pagar pastori,